Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami dalam ibadah raya GKPB MDC Manokwari yang bertempat di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan, amin. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami, Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang mencari Engkau, kami akan menemukan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami datang bukan karena kami memerlukan kekuatan. Kami datang dengan kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami siap untuk melayani Engkau, Tuhan. Kami siap datang menyenangkan hati-Mu. Engkaulah Raja kami yang perkasa. Yang terbaik bagiku.
Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Yes, kita percaya firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan kita. Amin. Kita adalah orang-orang percaya, jadi kita harus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. We
Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Ya. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menyambut dulu keluarga atau saudara-saudara kita yang baru pertama hadir bersama-sama dengan kita. Kami sangat menyambut Bapak Ibu sekalian. Kita adalah saudara dalam kerajaan Allah. Kami harap untuk tetap ada bersama-sama dengan kami. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami di sepanjang minggu berjalan, ya Tuhan. Segala tantangan, segala kesukaran, segala permasalahan yang kami hadapi, ya Tuhan, itu tidak menghambat kami untuk datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Semua karena kasih dan setiamu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Engkau Tuhan, dan kami merasakan kekuatan yang baru. Hadirat-Mu di tempat ini, ya Tuhan, biarlah kembali memulihkan kami. Sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu memberkati setiap kami, sehingga kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Dan firman-Mu itu Tuhan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, ya Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, ya Tuhan. Membuka hati selebar-lebarnya Tuhan, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita belajar tentang tema besar kita, yaitu pengharapan yang dipulihkan. Kita belajar dari bangsa Israel, yang mana Tuhan menuntut mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang mana Tuhan berjanji bahwa di tanah tersebut ada melimpah susu dan madu, ya, sehingga bangsa Israel akan dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan itu, mereka harus melewati berbagai ujian, ya, ujian yang disiapkan oleh Tuhan, yang bukan sekedar supaya mereka mendapat kesukaran, ya, membuat penderitaan bagi mereka, tetapi maksud Tuhan adalah supaya mereka bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka percaya dan iman mereka terus bertumbuh. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya, ya. Yang mana kita tahu bahwa perjalanan itu bisa ditempuh di dalam 40 hari, tetapi Tuhan melakukannya selama 40 tahun. Artinya apa? Bangsa Israel berputar-putar di situ. Tujuannya apa? Supaya Tuhan memberi kedewasaan, pengajaran bagi murid-murid atau bagi bangsa Israel pada waktu itu. Kita belajar di minggu yang keempat, ya. 3 minggu yang lalu atau berjalan kita telah lewati bersama. Kita terus belajar tentang pengharapan di dalam kesesakan. Minggu pertama, minggu kedua kita belajar tentang pengharapan yang mengecewakan, ya, pengharapan di dalam kekecewaan. Kemudian yang ketiga, minggu kemarin kita belajar tentang pengharapan di dalam pengujian, ya. Dan hari ini kita belajar tentang pengharapan di dalam masa ketidakpastian, ya, pengharapan di masa ketidakpastian. Kita buka dulu di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama, ya. Saya baca ayatnya ganjil, Bapak Ibu bisa membaca ayatnya yang benar. Di Masa dan di Meriba. Kemudian datanglah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan
dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkenalan mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang perjalanan yang dimana Tuhan membawa bangsa Israel di tanah Rafidim, ya. Tanah Rafidim ini terdapat masalah yang sama seperti pada waktu mereka berada di Mara, ya. Tetapi di Mara mereka dapat air yang pahit. Tetapi di Rafidim, ya, itu tidak ada air sama sekali, ya. Kita tahu bahwa air itu adalah kebutuhan mendasar daripada tiap manusia, ya. Minggu lalu atau hari Jumat kemarin kita belajar di dalam doa, firman Tuhan katakan bahwa kita seseorang itu bisa bertahan hidup jika dia tidak makan selama 3 minggu, dia masih bisa tetap hidup. Jika dia tidak minum, ya, 3 hari, dia masih bisa tetap hidup, ya. Tetapi kalau dia kehilangan pengharapan, maka di dalam waktu 3 detik, ya, orang itu pasti akan mati. Artinya apa? Bukan mati secara jasmani, tetapi kehidupannya, rohaninya, mentalnya, jiwanya pun akan mati. Karena apa? Kehilangan pengharapan, ya. Kalau Bapak Ibu tahu orang yang kehilangan pengharapan itu, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi apa yang mereka lihat mereka perbuat saja, ya. Jadi tidak ada tujuan. Itulah kira-kira orang yang tidak punya pengharapan, ya. Keinginan orang tua, ya, di sini kan kebanyakan orang tua, ya. Jadi kalau orang tua itu tujuan mereka menyekolahkan anak mereka itu untuk apa? Apa itu? Ada yang bisa bantu saya, kan? Supaya anak mereka apa? Memiliki masa depan, ya. Untuk memiliki masa depan mereka harus apa? Mereka harus belajar. Kenapa mereka belajar? Supaya pintar, ya. Oke, ada yang lain? Apakah pintar saja? Apa lagi? Dapat ilmu pintar. Ada lagi yang lain? Bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, ya. Artinya mereka belajar untuk membangun satu relasi atau hubungan, ya. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa kira-kira tujuan orang tua memberi pendidikan bagi anaknya yaitu supaya dia bisa memiliki pengetahuan, ya. Dia bisa memiliki keterampilan, dan yang ketiga dia bisa memiliki karakter yang baik.
Ya, jadi 3 hal ini yang pasti dimiliki oleh orang tua pada saat mereka mau menyekolahkan anak-anak mereka, ya. Demikian halnya dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tuhan ingin supaya kita masuk di dalam sekolah supaya kita bisa memiliki pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang apa? Kita mengenal kehendak-kehendaknya. Kita tahu kebenaran-kebenaran, ya. Jadi itu pengetahuan. Dan keterampilan dalam arti kita cakap di dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga yaitu karakter kita ini benar-benar terbentuk sesuai dengan karakter Kristus. Sifat-sifat yang Tuhan mau supaya ada di dalam kita, karakternya itu ada di dalam kita. Kira-kira tujuan Allah menginginkan kita masuk di dalam sekolah seperti itu. Bangsa Israel juga mendapatkan hal seperti itu. Mereka harus masuk dalam sekolah padang gurun, ya, supaya mereka tahu siapa Allah mereka, supaya mereka bisa, ya, artinya mereka terampil, cakap. Kalau mereka tahu siapa Allah mereka yang benar, maka mereka akan memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan benar juga. Sebab Allah itu kudus, ya. Allah itu kudus. Kemudian lewat pemuridan yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel di padang gurun itu supaya karakter mereka berubah. Ya, Bapak Ibu tahu Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Supaya tujuan Allah membawa mereka masuk ke padang gurun supaya karakter perbudakan mereka yang selama beratus-ratus tahun menjadi budak di tanah Israel itu diubah, dipulihkan, dikikis semua. Dan Tuhan mau supaya mereka masuk padang gurun dan memiliki mentalitas seorang pahlawan iman, ya. Sehingga dengan mentalitas pahlawan ini mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan dan mereka bisa memenangkan banyak bangsa-bangsa di dalam situ yang pada awalnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa berkarakter dengan baik di situ, dan mereka bisa memenangkan mereka untuk membawa bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan untuk menyembah Tuhan yang benar. Ya, jadi Tuhan tidak sembarang membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun dengan tujuan untuk menyiksa anak-anaknya atau umatnya. Tidak. Demikian halnya juga dengan kita. Saya pikir kalau kita tahu kebenaran, ya, kita tahu kebenaran bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk terus memuridkan kita, untuk terus mengasah iman kita. Ya, beberapa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita belajar kenapa Tuhan menguji kita, ya, supaya kita tahu batas kemampuan kita. Kita tahu iman kita ini sudah sampai di mana, ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ujian itu terjadi, maka mungkin saja, bisa-bisa saja kita beranggapan bahwa saya sudah punya iman yang cukup ini, ya, saya tidak perlu lagi pengajaran yang lain, saya tidak perlu nasihat orang lain, ya. Dan akhirnya kita menjadi congkak, kita keluar daripada rancangan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan membenci orang-orang yang sombong, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati, ya. Wujud dari kerendahan hati yaitu kita siap menerima nasihat, kita siap menerima teguran, ya. Itulah kenapa Tuhan mau supaya bangsa Israel mengalami pemulihan lewat padang gurun, ujian yang keempat ini, ya. Jadi sepanjang bulan ini kita belajar dalam kitab Keluaran pasal 14 sampai ayat 17. Di situ terdapat 5 kesukaran yang diizinkan Tuhan bagi bangsa Israel untuk menguji mereka, untuk membentuk karakter mereka, supaya mereka bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman yang siap untuk merebut tanah Kanaan itu, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Jadi dikatakan di situ tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, melimpah susu dan madu, ya. Apa saja mungkin saudara buang biji salak, taruh buang dan sebegitu aja bisa tumbuh, ya. Karena tanah itu subur dan itu adalah tanah pilihan Tuhan sendiri, ya.
sama di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah menentukan tujuan kita, Tuhan sudah menentukan daerah yang akan kita duduki, yang akan kita masuki. Tetapi sebelum kita masuk, kita sampai pada tujuan itu, kita harus masuk di dalam padang gurun dulu. Kita harus atau wajib mendapat pengujian daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya pada waktu kita sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan, kita telah siap. Ya. Berapa banyak orang yang memaksakan untuk sampai pada tujuan itu, tetapi setelah mereka tiba di sana, mereka tidak mampu untuk bertahan. Bahkan mereka keluar dari rancangan yang sebenarnya tujuan Tuhan membawa mereka ke tempat tersebut. Karena apa? Mereka tidak mau masuk di dalam pengujian atau tidak siap untuk masuk ke dalam padang gurun. Kalau kita lihat bangsa Israel, ya, dalam 5 kesukaran Tuhan izinkan masalah yang berbeda-beda, ya. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju Laut Teberau, ya. Di situ Tuhan melakukan satu mujizat yang luar biasa, ya. Tetapi kita lihat bahwa bangsa Israel masih belum mengenal siapa Tuhan mereka, ya. Padahal sebelumnya masih di dalam tanah Mesir, Tuhan sudah terus tunjukkan kuasanya. Mereka belum mengenal, mereka percaya tetapi belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pada saat mereka keluar, mereka dikepung oleh Laut Teberau, di sampingnya padang gurun, di belakangnya bangsa Mesir yang sedang mengejar mereka. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak percaya pada Musa. Siapa Musa, Bapak Ibu? Apakah Musa adalah seorang pemimpin suatu bangsa? Tidak, ya. Musa pada waktu itu berumur 80 tahun. Pengalaman dia memimpin apa? Kambing dan domba. Selama berapa tahun? 40 tahun di rumah mertuanya, Yitro, ya. Jadi bagaimana bangsa Israel pada waktu itu berjumlah kurang lebih 1 juta orang penduduk, 1 juta umat yang keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka mengikuti seorang Musa yang sebelumnya belum punya pengalaman sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin suatu bangsa. Dia hanyalah seorang gembala, ya, gembala kambing dan domba selama 40 tahun, ya. Jadi kita lihat, ya, kalau kita dituntun sama orang seperti itu, tidak punya kapasitas pemimpin, kira-kira seperti apa, Pak Ibu? Kita pasti ragu-ragu, ya, mengikuti seorang pemimpin seperti itu, ya. Tetapi itulah rencana Tuhan. Jika Tuhan yang memanggil, bahkan Tuhan sudah meneguhkan pelayanan atau kepemimpinan Musa, ya, sewaktu masih di tanah Mesir. Supaya apa? Supaya bangsa Israel benar-benar percaya bahwa ini adalah utusan Tuhan bagi bangsa Israel, untuk mereka mengikuti si Musa untuk berjalan atau masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Sehingga Bapak Ibu kita lihat bahwa pada waktu mereka berhadapan dengan satu tantangan, mereka datang dan meminta pertanggungjawaban pada Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke tempat sini? Lebih baik kami mati di Mesir, ya. Dan pencobaan yang keempat ini berbicara tentang air, kekurangan, kesukaran air, ya. Ada yang pernah bertahan minum, ya. Kalau orang lapar, mungkin dia lapar dan haus, dia lebih memilih air, ya, daripada dia makan. Mungkin air dulu baru makan. Pilihan utama adalah air, ya. Jadi kita lihat hari ini kita belajar tentang di dalam masa ketidakpastian, ya. Demikian juga hal yang dirasakan oleh bangsa Israel di padang gurun, ya. Ada 3 hal yang bersifat pasti tentang Allah, ya. Jadi di dalam masa ketidakpastian ini, ya, ada 3 hal yang bersifat pasti tentang Allah, ya. Apalagi saat-saat ini, ya, kita tidak tahu apakah virus corona ini pasti hilang di akhir Desember ini atau bagaimana, ya.
kita mau kemana-mana, mau melakukan apa, segala sesuatunya itu menjadi tidak pasti. Akibatnya apa? Kita mulai ragu-ragu, kita berdiam diri, ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, ya, bahwa kita harus terus bergerak, maju, supaya kita bisa sampai pada tujuan yang Allah tetapkan, ya. Kalau kita belajar 2 minggu lalu, ya, mereka mendapat air yang pahit di Marah, ya. Waktu mereka mendapat air, ya, Tuhan suruh mereka berjalan dan mereka melakukannya. Ya, pada saat mereka taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan membawa mereka masuk ke dalam Elim. Daerah Elim yang mana di situ terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma, ya, bagi 1 juta lebih bangsa Israel, ya. Artinya apa? Kalau kita saat ini sudah berjalan di dalam padang gurun, ya, kita tidak boleh berhenti. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mengizinkan, ya, itu terjadi bagi kami, bagi kita sekalian. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin dewasa dan kita semakin siap menerima apa yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, ya. Jadi ada 3 hal, ya, yang pasti, yang bersifat pasti pada saat kita berjalan di masa-masa ketidakpastian itu, ya. Yaitu yang pelajaran kemarin kita lihat ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu, ya. Jadi total selama 3 bulan atau belum genap 3 bulan, bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya. Dan untuk kesekian kalinya mereka menghadapi keadaan yang sukar atau berbahaya, ya. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ini waktu yang masih sangat singkat, ya. Mereka masih terikat dengan kehidupan mereka di Mesir. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dari bacaan pasal 14 sampai pasal yang ke-17 ini, pada saat mereka bersungut-sungut kepada Musa, ya, mereka terus menghubungkannya dengan tanah Mesir. Kenapa kamu bawa kami ke dalam padang gurun minggu lalu? Supaya kami mati kelaparan, ya. Di Mesir kita masih duduk dengan satu kuali, kan, daging dan roti. Kita masih bisa menikmatinya. Kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Artinya apa? Meskipun kehidupan mereka menjadi seorang budak di tanah Mesir, ya, tetapi mereka masih bisa makan, mereka masih bisa minum, ya. Kemudian kita lihat bahwa Tuhan membawa mereka ke tanah melewati padang gurun ini, ya, itu karena apa? Perintah Tuhan, ya. Kalau kita lihat kemarin dari cerita awal, ya, waktu bangsa Israel sudah mau masuk ke padang gurun, Tuhan suruh Musa balik. Kamu berkemah di samping laut Teberau di situ, ya. Kamu berkemah, ya. Jadi Musa mengikuti, ya. Tapi pada saat Musa mengikuti, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bangsa Mesir mau menyerang mereka, mau membunuh mereka. Dan bangsa Mesir melihat bahwa bangsa Israel ini sudah tersesat. Mereka sudah tidak punya pengharapan. Karena apa? Di sebelah laut, di sebelah padang gurun, di belakang bangsa Mesir yang siap, ya, untuk membinasakan mereka. Itu cara pandang bangsa Mesir pada waktu itu, ya. Tetapi apa yang Bapak Ibu lihat bahwa ini adalah perintah Tuhan bagi Musa untuk Musa lakukan, ya. Tidak peduli keadaannya seperti apa, ya, tetapi kalau Tuhan yang memerintah, maka itu Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Amin. Iya. Bagi orang Israel, mereka benar-benar terjepit, mereka terintimidasi, ya, dengan perkataan atau dengan tindakan yang dilakukan bangsa Mesir. Waktu mereka melihat bangsa Mesir sudah dekat,
mereka melihat sebelah padang gurun, mereka melihat sebelah laut, dan mereka terintimidasi dengan tindakan bangsa Mesir ini. Mereka tidak percaya, artinya mereka tidak mengingat apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Tuhan suruh mereka berkemah di situ. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke sana, ke mana Dia perintahkan, maka kita pergi. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang lebih besar, Sebab lewat itu Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Dan kita lihat benar pada saat bangsa Israel dan Musa mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan melakukan satu perkara yang besar yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Apakah itu? Musa membelah laut. Apakah itu karena kuasa Musa? Apakah itu karena tongkat Musa yang ajaib? Yang dia pakai pukul sungai Nil jadi darah? Tidak, Bapak Ibu. Itu karena kuasa Tuhan. Jadi bila sekarang mereka tiba di tempat mana tidak ada air yang untuk diminum, itu karena Tuhan yang memimpin mereka ke sana. Sekarang mereka ada di padang gurun. Masa depan mereka gelap. Hari esok mereka tidak menentu. Di Rafidim mereka berada di masa sukar dan serba tidak pasti. Apakah keadaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini seperti yang dirasakan oleh bangsa Mesir atau bangsa Israel saat itu? Di masa yang tidak pasti, segala sesuatu menjadi gelap, segala sesuatu menjadi terhalang, kita tidak bisa melihat masa depan dengan situasi yang ada. Saudara harus yakin, kita belajar 3 poin ini, bahwa di masa-masa ketidakpastian ini ada 3 hal yang bersifat pasti dari Allah. 3 hal itu adalah, poin yang pertama, kita belajar tentang kebaikan Tuhan yang bersifat pasti. Kebaikan Tuhan yang bersifat pasti. Bila saat ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu bersifat pasti. Jika orang-orang lain yang bertindak atau memiliki sikap yang terbalik dari kita, artinya mereka marah, mereka mundur, mereka putus asa, maka kita tidak sebaiknya mengikuti mereka. Karena kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan terlalu baik. Dia terus melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, bila kita turut serta di dalam rencananya. Jika orang lain menjadi patah hati, putus semangat, jangan pernah kita mengikuti mereka. Kita lihat ayat kedua dan ayat ketiga. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dalam kehausan? Pada saat kita menghadapi masa ketidakpastian ini, sering kali kita merasa atau kita mau untuk kembali kepada masa lalu kita. Kita merasa bahwa dulu lebih baik daripada kita mengikut Tuhan. Makanya tidak kurang, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah berjalan, setengah perjalanan di padang gurun mereka memutuskan untuk kembali. Karena mereka tidak tahan. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Mata mereka tertutup dengan situasi dan keadaan. Mengikut Tuhan bukan mengutamakan kehidupan jasmani.
Saudara-saudara yang mengutamakan kehidupan jasmani, saudara-saudara sama dengan bangsa Israel, ya, yang ada di dalam itu. Pada saat mereka haus akan air, mereka lapar akan makanan daging dan roti, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan. Lewat siapa? Lewat Musa. Karena Musa pada waktu itu yang kelihatan. Padahal seharusnya ya sebenarnya mereka sedang memarahi Tuhan. Kalau saat-saat ini tujuan hidup saudara hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, saya katakan saudara bertobat, ya. Itu bukan tujuan Tuhan memanggil saudara masuk dalam kerajaannya. Meskipun itu adalah akan menjadi bagian bagi kita, ya. Berkat itu adalah bonus. Saya percaya, ya, karena pada waktu saya ikut Tuhan, Tuhan terus membentuk saya. Tuhan buka jalan, ya. Saya yang berapa puluh tahun lalu adalah seorang pengangguran, seorang ojek, ya, loper koran. Saya mengikut Tuhan. Tuhan tunjukkan itu. Sekarang saya berdiri memimpin satu perusahaan, ya. Saya berdiri dari nol. Tidak tahu Bapak Ibu saya, kalau masalah pergaulan di jalanan saya, dulu saya tahu, ya. Tapi waktu Tuhan memanggil saya untuk masuk ke dalam tanah mesin pengujian, ya, saya benar-benar menyerahkan diri. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena apa? Banyak keajaiban, mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Untuk mengikuti dia meneguhkan saya bahwa benar dia yang memanggil saya, ya. Saya ada di dalam rumah sakit, ya, pindah ruangan 3 kali, pindah ruangan 3 kali orang meninggal di sebelah saya, ya. Bagaimana saya tidak yakin bahwa itu panggilan Tuhan. Dan semua orang yang meninggal di sebelah itu karena apa? Karena kejahatan-kejahatan yang pernah saya lakukan. Saya menyadari hal itu. Tuhan berikan saya hikmat dan saya menyadari hal itu, ya. Kalau saat-saat ini Bapak Ibu belum mengerti kenapa Tuhan membuat masalah, mengizinkan satu masalah terjadi dalam kehidupan saudara, ya, maka hal yang harus saudara lakukan, ya, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara berserah, saudara bangun relasi dengan Tuhan yang baik, ya. Seorang teman yang baik itu pasti dia akan mengatakan yang benar, meskipun kebenaran itu akan menyakiti hati orang itu. Tapi apakah tujuan dia untuk supaya orang itu menjadi rusak? Tidak. Dia ingin supaya orang itu bisa kembali, ya, tidak terjatuh lebih jauh, ya. Itulah relasi yang akrab dengan Tuhan, ya. Jika kita tidak meyakini kebaikan Tuhan ini, maka kita telah menuduh Allah memiliki niatan yang buruk terhadap kita, ya. Ayat 2 itu katakan, mulai mereka bertengkar dengan Musa. Mereka katakan, berikanlah kami air, lebih baik kami di tanah Mesir, ya. Ya. Ayat yang ketiga katakan bahwa bangsa Israel apa? Menunjukkan keraguan mereka terhadap maksud baik Allah di dalam membawa mereka keluar dari Mesir, ya. Karena ketidakpastian mereka masuk di dalam situasi, mereka mengikuti situasi yang ada, ya. Mereka tidak melihat siapa yang tadi ayat 1 bilang yang memerintahkan mereka untuk pergi ke Rafidim, Tuhan. Siapa yang membawa mereka? Tuhan, ya. Mereka tidak melihat siapa yang menyuruh mereka, tetapi mereka melihat keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa melihat kebaikan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Ya. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan secara pasti, ya, kita telah menuduh Tuhan memiliki niat yang buruk terhadap kita. Ya. Jadi kalaupun kita tidak memahami mengapa Tuhan membawa kita ke dalam kesukaran, jangan lupa bahwa Tuhan itu baik, ya.
kebaikannya itu bersifat pasti. Kebaikan Tuhan itu bersifat pasti. Amin. Katakan God is good. Ya, katakan di sebelah, Tuhan itu baik. Ya. Dalam segala perkara katakan Tuhan itu baik. Ya, belajar kita melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ya. Oke, poin yang kedua, kuasa Tuhan bersifat pasti. Kita melihat bahwa di sini Allah menolong umatnya yang sedang menikmati atau mengalami kehausan, ya, mengalami masalah atau kesukaran, yaitu mereka haus. Ya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya, kita lihat bahwa mereka masih belum percaya sepenuhnya kepada Musa, karena Musa tidak punya kapasitas seorang pemimpin suatu bangsa, ya, sehingga mereka menyudutkan, mereka meminta pertanggungjawaban dari Musa, ya. Tetapi kita lihat bahwa kesukaran sebesar apapun itu tidak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu terbatas. Amin. Ya. Ayat 5, Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ya, ini ayat 4 tadi katakan bahwa pernyataan Musa kepada Allah yaitu menunjukkan bahwa ia tidak mampu mengatasi kesukaran yang ada, ya, yang dialami oleh bangsa Israel. Dia tidak mampu, ya. Bahkan mereka mau melemparinya atau mau melemparinya dengan batu pun dia tidak mampu untuk keluar. Makanya dia datang kepada Tuhan. Kenapa dia datang berseru kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa kuasa Tuhan itu bersifat pasti, ya. Kemudian ayat 5 katakan bahwa mujizat itu terjadi bukan karena tongkat ajaib yang digunakan oleh Musa, ya, pada waktu itu yang dia pakai untuk mengalahkan Firaun di dalam tanah Mesir, ya. Dan kita lihat, ya, pada saat Musa datang, ayat yang ke-6 dikatakan begini, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, kalau kita lihat di situ, siapa yang berfirman? Tuhan yang memberi perintah. Tuhan yang memberi perintah. Dan pada saat Musa mau tunduk pada perintah, ya, maka kita lihat kuasa itu terjadi, ya. Oleh sebab itu Paulus katakan, di dalam kelemahan kula rohmu bekerja, ya. Artinya apa? Kita tidak berjalan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita berjalan mengandalkan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita, karena Dia yang menyuruh dan memerintah kita. Misi kita apa di MDC? Ada yang tahu? Itu visi. Visi menjangkau, memuridkan, ya. Kemudian mengutus, kemudian yang kedua apa? Mempersiapkan. Ya, misi itu, misi kita MDC yaitu kita membangun pemimpin yang
baru. Ya, itu misi. Misi itu adalah sarana yang kita pakai untuk bisa mencapai visi, tujuan kita. Artinya apa? Setiap kita yang ada di dalam atau kita yang adalah jemaat MBC, ya kita harus siap menjadi pemimpin. Apapun masa lalu kita, sama seperti Musa, kita tidak boleh kembali pada masa lalu. Saya dulu begini, saya dulu tidak bisa berbicara, saya dulu tidak bisa menasehati orang. Ya, saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara. Kalau saudara mengikut Tuhan, saudara harus percaya Tuhan mengangkat seorang pemimpin berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Karena kita ini tidak semua orang dipilih. Kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, berarti Tuhan tahu kapasitas pemimpin yang ada di dalam kita. Dan Tuhan tidak sembarang memberi orang atau domba-domba untuk kita pimpin. Kalau saudara saat ini diberikan kapasitas, dikasih 5 orang untuk memimpin, saudara pimpin 5 orang, ya. Jangan lihat yang lain 10, yang lain 20, saudara mulai berkecil hati. Tidak, Bapak Ibu, ya. Tuhan memanggil kita bukan untuk membanding-bandingkan kita. Kita tubuh Kristus. Jangan pernah kita merasa berkecil hati karena Tuhan yang memanggil kita, bukan orang yang menginjili kita, bukan orang pemimpin kita, gembala kita, bukan. Tuhan yang sudah menentukan kita. Ya. Jadi mari kita rubah mindset cara pandang kita tentang kita hidup di dalam berjemaah. Kita tahu bahwa visi kita ini, yang mungkin di tempat lain Bapak Ibu tidak pernah lihat visi dan misi ini terus diagung-agungkan di dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Itu bagi mereka, bagi kita tidak, ya. Supaya apa? Kita semua satu arah. Jangan ada yang ke kiri, jangan ada yang ke kanan. Kita semua satu tujuan, ya. Tujuan kita berjemaat di sini melakukan visi, ya, amanat agung Yesus Kristus, ya, yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Setiap kita dipanggil dan dipilih, dibentuk untuk apa? Menghasilkan buah, menjangkau, memulihkan, sehingga ada generasi-generasi yang baru. Ya. Oleh sebab itu pemuda-pemuda yang ada di sini, kenapa kita sedikit tegas pada Anda? Saudara adalah generasi penerus. Ya. Kalau generasi-generasi loyo, generasi-generasi yang tidak bersemangat, generasi-generasi yang cepat putus asa, saudara bisa bayangkan adik-adik saudara atau mungkin anak saudara akan seperti apa kalau kita tidak kuat dari sekarang. Ya, semakin hari kalau kita punya mental terus drop, ya bayangkan saja generasi berikutnya. Dan kita sudah sama-sama rame-rame, ya, membatalkan rencana Tuhan, menjadikan seluruh bangsa umatku. Ya, jadi kalau Tuhan memanggil kita, janji yang terakhir Dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya kuasanya itu akan terus menyertai kita kalau kita terus berjalan dan mau taat kepada Dia. Ya. Oke, itu kuasa, yaitu poin yang kedua tentang hal yang pasti tentang sifat Allah. Kemudian poin yang ketiga berbicara tentang penyertaan Tuhan bersifat pasti. Ayat 7 katakan begini, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan ini yang sering kita pakai pada saat kita berada di dalam masa-masa ketidakpastian. Tuhan, engkau di mana? Tuhan, kau tidak lihat saya kan? Saya lagi begini sekarang ini. Saya lagi tertekan, saya ada di dalam masalah yang besar. Semua orang bertanya begitu, ya. Di dalam masa frustasi yang bangsa Israel mereka rasakan, ya, karena tidak ada air, ya. Umat Israel mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalau pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara tentang pelajaran ini,
Pantaskah bangsa Israel bertanya seperti itu? Apakah Tuhan ada menyertai mereka atau tidak? Pantas atau tidak, Bapak Ibu? Sangat tidak pantas. Kenapa saya bilang tidak pantas? Atau ada yang bisa jawab? Kenapa tidak pantas bangsa Israel bertanya? Bagaimana? Yang bisa jawab benar sebentar saya terakhir. Ya, jangan pulang dulu. Karena saya bentar habis ini mau mengajar habis baru kita makan rame-rame. Ya. Kenapa Tuhan ya tidak pantas kita bertanya seperti itu? Atau bangsa Israel waktu itu tidak pantas bertanya bahwa di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada bersama dengan kita atau tidak? Sahabat? Ibu. Karena sebelumnya Tuhan sudah menyatakan mujizatnya untuk bangsa Israel. Ya, ibu satu mangkok. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Oh, Ibu Ros. Iya. Ibu Ros bentar, anak-anak ini ibu kita makan. Dua. Ya. Ada lagi? Ayo yang belum makan malam. Jangan lewat jam 12, itu lampu khusus surga. Coba. Ada yang lain? Ya. Minta maaf Bapak lagi. Ya, orang ketiga. Terima kasih. Ya, benar sekali yang Bapak katakan. Ya. Setiap hari ya situasi yang mereka rasakan apa? Saat itu mereka ada di mana, Bapak Ibu? Di padang gurun. Di padang gurun ada pohon beringin. Di padang gurun ada ini, ada payung, ya, atau ada tempat persinggahan? Tidak ada. Setiap hari mereka melihat, setiap siang ya ada tiang awan, setiap malam mereka melihat tiang api yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau tidak bisa diciptakan oleh manusia, tetapi mereka tidak melihat hal itu, penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka kembali lagi, mereka mengikuti cara pandang mereka melihat dari situasi yang terjadi pada saat itu, ya. Memang di masa-masa sukar ini ada dua hal, ya, yang sering orang mengalami di masa-masa sukar. Ada yang namanya demensia rohani dan ada yang namanya miopia rohani. Demensia rohani, Bapak Ibu tahu apa? Kepikunan rohani, ya. Demensia rohani ini kepikunan rohani sehingga orang menjadi lupa akan apa yang mereka telah alami. Kembali pada poin 1. Kalau kita tidak bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Kemudian apa itu miopi rohani? Ya, itu rabun jauh yang mengakibatkan orang tidak dapat melihat hal yang jaraknya sedikit jauh dari diri mereka. Ya, jadi situ tertutup ya, saya di sini bisa dibaca, ya. Harus sangat tutup. Rabun jauh adalah miopi adalah rabun jauh yang mengakibatkan orang tidak dapat melihat hal yang jaraknya sedikit jauh dari mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita masuk atau kita terpengaruh dan kita dikendalikan oleh ketidakpastian yang sedang kita hadapi, maka akan sukar bagi kita melihat tujuan Allah memanggil kita. Kita akan kehilangan visi di depan. Kita akan sibuk untuk mengatasi, untuk keluar daripada ketidakpastian ini. Kita sibuk di sini dan kita tidak akan pernah maju. Ya, hal-hal ini yang kita harus sadari, ya, dua hal ini, demensia rohani dan miopi rohani. Saudara selidiki kembali, ya, apakah saudara pada waktu mengalami satu tekanan atau kesukaran, saudara sering, ya, melupakan kebaikan Tuhan? Karena yang setahu saya atau sepengalaman saya, ya, bahwa waktu saya mengingat dalam kesukaran, saya mengingat kebaikan Tuhan, kekuatan itu ada
dalam saya. Saudara, karakter itu dibentuk bukan karena kita pandai ya. Jadi pengetahuan, tadi apa? Pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Pengetahuan itu dapat dibentuk dengan apa? Saudara semakin banyak belajar membaca buku, ikut ceramah, saudara pengetahuan bertambah ya. Kemudian keterampilan ya. Saudara rajin, disiplin, berlatih, misalnya alat musik, saudara akan bisa main. Karakter itu tidak bisa didapat dengan dua hal ini ya. Tidak bisa dapat dengan baca buku atau baca Alkitab, kemudian dengar ceramah tentang kebenaran firman Tuhan. Itu belum tentu, belum bisa membentuk karakter kita. Kita terampil di dalam melayani, belum tentu karakter kita bisa dibentuk oleh itu ya. Yang bisa membentuk karakter kita sesuai dengan sifat Kristus adalah pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pada saat kita masuk di dalam masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Pertanyaannya, apakah di dalam masalah yang saudara hadapi saat ini, saudara menyertakan Tuhan atau tidak? Kalau saudara menyertakan Tuhan, saudara percaya bahwa karakter saudara sedang dibentuk. Pada saat saudara keluar dari situ, saudara semakin dewasa ya. Makanya di dalam kita ini ada pemuridan. Tujuan pemuridan itu adalah supaya kita mengalami kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu di dalamnya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan yang terakhir karakter. Karakter itu adalah apa? Kita berinteraksi dengan orang ya. Supaya apa? Kita terus dibentuk ya. Karena setiap orang ini pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Pada saat kita berhadapan dengan masalah ya, itu Tuhan mengizinkan kita supaya kita mendapat sesuatu hal yang baru ya. Jadi karakter itu dibentuk oleh pengalaman. Kalau saudara tidak berani melangkah ya, maka saudara tidak akan pernah bisa dewasa. Kalau saudara terus salah terintimidasi dalam menyelesaikan satu masalah, maka saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Karakter saudara hanya berputar-putar di situ seperti bangsa Israel ya. Kebaikan Tuhan itu pasti tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu pasti tidak terbatas. Penyertaan Tuhan itu pasti tidak terbatas. Tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Saudara bawa anak ke dokter ya. Bawa anak ke dokter untuk periksa, dia lagi sakit. Dokter waktu periksa, dokter bilang, wah ini sakit ini anak ini harus disuntik. Apa reaksi anak itu? Pasti menangis ya. Setelah disuntik pasti dia marah, bikin muka gerot sama dokter. Dokter ya, pasti ya. Tapi pertanyaan saya, apakah orang tua dan dokter itu punya rencana yang jahat terhadap anak itu dengan cara memasukkan alat suntik ke dalam tubuh anak itu? Tidak ya, saya kira tidak. Hanya cara pandang anak itu terhadap kesakitan yang akan dia rasakan ya. Samuel berapa kali ya, waktu jatuh matanya robek di sini, malam-malam kita bawa ke sana ya, dia sampai pucat, dingin, gemetar. Waktu dokter suster mulai pegang jarum suntik begini ya, udah putih ya, waktu jatuh sini berapa jahitan ya. Dicari bapak tenang. Kau yang cari ini kan, cari masalah sendiri ya, kau nikmati kan. Dia mama bilang gitu, terasa bagaimana kan, sumpah barang gue, mata nih, hidung ini patah, robek-robek semua nih gara-gara jahit-jahitan. Hidung ini sampai miring, ini jahitan ini semua ya. Kenapa? Saya sudah pernah alami itu, jadi saya tidak gugup ya. Kalau orang yang baru mengalami itu pasti cara mereka beda ya. Jadi masalah jahitan, suntik-suntikan ya, saya sudah ya hampir suntik dalam mata. Yang buta ini dulu disuntik di dalam mata ya, saya sudah rasa sakitnya bagaimana, sudah rasa ya. Itu pengalaman yang
tidak bisa saya lupakan dan jadi nilai hidup yang menambah kekuatan bagi saya, ya. Supaya saya tahu kalau saya bawa motor itu jangan seperti dulu lagi, ya. Saya sudah rasa dia sakit jadi, ya seperti itu pengalaman. Karakter itu kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, ya. Sertailah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, ya. Percaya, ya, 3 hal ini saudara pegang, bahwa kebaikan Tuhan bersifat pasti, bahwa kuasa Tuhan bersifat pasti, dan penyertaan Tuhan itu bersifat pasti, ya. Mazmur 46 ayat 2, satu orang kalau baca, Tuhan itu tempat Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan Ya. kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti, ya. Saudara bawa firman Tuhan ini, ya, pada saat saudara mengalami kesesakan, saudara ingat, saudara perkatakan firman ini, ya, supaya saudara memperoleh kekuatan, ya. Meskipun mungkin saudara belum dijawab oleh Tuhan, tetapi percayalah, ya, saudara harus tetap berjalan, ya. Karena pada waktu bangsa Israel, ya, mendapat air yang pahit, Tuhan memaniskan air itu, ya, bangsa Israel tetap berjalan, Tuhan menyediakan yang lebih baik, ya. Oke, Tuhan berkati kita siang hari ini. Amin. Baik, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat kerjakan bagi hidup kita. Bila saat-saat ini kita ada di dalam ketidakpastian, percayalah 3 hal ini, bahwa kebaikan Tuhan itu pasti, bahwa kuasa Tuhan itu pasti. Kapan kuasa itu akan terjadi? Pada saat kita berserah kepada Tuhan, pada saat kita menaati perintah Tuhan, kita akan melihat Tuhan berkuasa, akan menyatakan kuasanya bagi kita. Jangan sekali-kali saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Jangan sekali-kali saudara terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Lihat, pandanglah kepada Tuhan. Sebab di dalam kegelapan pasti ada terang. Dalam satu kegelapan, bintang itu akan semakin terang. Kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti anak yang dibawa ke dokter supaya dia dipulihkan, supaya kehidupannya menjadi pulih dan mendapat kekuatan yang baru. Demikianlah kita. Tuhan membawa kita masuk ke dalam padang gurun, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk melihat kita dalam kesukaran atau kesulitan, bukan untuk Dia gembira melihat kita. Dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara rasakan, itulah yang Tuhan rasakan. Saudara merasa sakit, saudara menderita, Tuhan pula merasakan itu. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyertai saya. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan saudara. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan pula yang akan menggenapinya. Rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang membawa kecelakaan.
Tidak sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020 ini, masa-masa ketidakpastian ini. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Jangan berhenti sampai di sini. Mari kita terus melangkah bersama-sama, bergandengan tangan, menyatukan visi. Kita melangkah bersama-sama demi kerajaan Allah. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita, punya Dialah hidup kita. Bapak Ibu yang saat ini ada di dalam masa ketidakpastian, yang terbeban dengan segala permasalahan, jika saudara berkenan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Saudara bisa mengangkat tangan atau menaruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa. Bapa, Engkau Allah yang selalu ada di dalam kami. Engkau yang ada dan berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam segala perkara yang kami hadapi, ya Tuhan, kami sering melihat kiri kanan, kami sering melihat situasi, sehingga kami masuk terintimidasi olehnya. Sampai-sampai kami melupakan penyertaan-Mu, sampai-sampai kami melupakan kebaikan-Mu, sehingga kami tidak bisa mengalami kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah Roh-Mu yang ada, yang tinggal di dalam kami, menegur kami, menasehati kami, mengingatkan kami bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami di segala musim kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu dicurahkan bagi mereka saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang mereka jalani saat ini itu ada di dalam rancangan-Mu. Tuhan memiliki maksud yang indah, maksud kekekalan bagi setiap kita. Berjalanlah sesuai dengan kehendak-Nya, dan biarlah kekuatan dan hikmat-Mu, hikmat Tuhan menyertai saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu senantiasa menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Biarlah pengalaman-pengalaman yang kami dapati ini semakin membentuk karakter kami, semakin serupa dengan gambaran-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami tidak mampu Tuhan melewati hari-hari depan kami dengan kekuatan pengetahuan kami sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat firman itu menghasilkan buah dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam segala aktivitas, tindakan apapun yang kami lakukan. Biarlah kami lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu, jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Raja segala raja yang memerintah atas hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Di masa-masa ketidakpastian, di tengah kondisi yang terjadi saat ini, kita percaya janji Tuhan itu pasti buat setiap kita anak-anaknya. Amin. Ayo mari kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kepastian buat kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita boleh bergabung dalam doa puasa pada hari Jumat nanti jam 6 sore di tempat ini. Karena pada saat ini kita hanya memerlukan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan pengharapan yang pasti buat kehidupan kita. Amin.
Saatnya kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan memberi korban ucapan syukur kita. Kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat MDC Manokwari berlimpah-limpah. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalaukan dari kehidupan kami, keluarga kami, dan bisnis kami. Ini adalah waktunya memberi persembahan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan pasti memberkati. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang selalu ada bersamaku. Setia
saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan November mulai ke depan kita berdoa. Silakan. Ya. Anak Heaven, anak Vio, masih ada lagi? Ya, saya minta untuk gembala kesan atau gembala image boleh ke depan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Angkat tangan saudara-saudara dan memberkati anak-anak ini di dalam kebenaran. Apa yang telah saudara terima dari firman Tuhan pada pagi hari ini, biar saudara juga boleh menjadi berkat dan saluran berkat spesial bagi ketiga anak ini. Pada saat ini kami sehati, kami mau berdoa menyerahkan anak-anak kekasih kami, Lydia, Heaven, dan Vio ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan buat bagi mereka. Tuhan telah menambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, merupakan sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Bila Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, mengajar mereka, membawa mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah, membuat mereka semakin hidup takut akan Tuhan, sehingga masa-masa muda mereka Tuhan, mereka akan pelihara dengan benar. Tuhan, hamba mohon dalam nama Yesus, biarlah mereka hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, umur panjang Kau sediakan kepada mereka. Mereka punya hari depan yang tersedia, terjamin, karena Tuhan di pihak mereka. Dan Tuhan memberkati kedua belah tangan mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Bapa di dalam kebenaran itu akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat mereka berjalan di dalam kebenaran, janji firman-Mu tergenapi, Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Biarlah itu terjadi kepada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau terlalu baik bagi kami. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Bila hari ini Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi, hamba percaya Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripada setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu ya Allah, hamba mohon bila kekuatan-Mu, kuasa-Mu turun bagi mereka saat ini, dan hamba mau patahkan setiap persoalan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka menaruh pengharapan mereka. Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Tuhan, Engkau setia dan kesetiaan-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Pada semua orang yang berharap kepada Engkau, Engkau akan menepati janji-Mu. Oleh sebab itu Bapak memohon biarlah berkat-Mu turun untuk Bapak, Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati-Mu kepada mereka ya Allah. Biar damai sejahtera, sukacita-Mu turun melimpah dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami keluar
keluar dari jalurmu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami berjalan menurut pandangan kami sendiri. Pada saat kami putus asa, pada saat kami tidak mengerti apa yang harus kami kerjakan, tindakan-tindakan yang negatif yang akan kami lakukan Tuhan, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Tuhan, buka mata hati kami, buka mata hati kami untuk boleh melihat kebaikan-Mu. Karena sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu turun kembali kepada jemaat Tuhan saat ini. Kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka. Kasih-Mu Tuhan membalut luka hati mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari membalut, memenuhi hidup mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih-Mu melimpah bagi setiap kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Ya kasih Tuhan, arahkan hati-Mu, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat-berkat firman Tuhan yang telah saudara terima, bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Hiduplah selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, dikasih Kristus, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam, NDC.